Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solahuddin Iza Aulia Karim dari kelas TI 21B, NIM 21416226201045, akan menjelaskan tentang penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian integral. Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Integral dan inversnya, diferensiasi, adalah operasi utama dalam kalkulus. Integral dikembangkan menyusul dikembangkannya masalah dalam diferensiasi, yaitu matematikawan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensiasi. Dan ini adalah rumus dari integral, di mana A adalah batas bawah, B adalah batas atas, dan fx dx sebagai rumus fungsinya. Kemudian ini adalah sifat-sifat dari integral yang telah dilampirkan dalam foto berikut. Ada beberapa sifat dari integral. Kemudian jenis-jenis integral. Integral secara sederhana dibagi menjadi dua, yaitu integral tentu dan integral tidak tentu. Integral tentu adalah integral dengan hasil integrasinya berupa nilai tertentu. Sedangkan integral tidak tentu adalah integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih membuat konstanta integrasi. Secara rumus dapat diketahui bahwa integral tentu memiliki batas atas dan batas bawah, sedangkan integral tidak tentu tidak mempunyai batas atas dan batas bawah. Selain itu, integral tidak tentu mempunyai C ini, yaitu konstanta integrasi, sedangkan integral tentu tidak memilikinya. Kemudian ada tiga cara sederhana untuk mencari nilai integral, yaitu substitusi, eksponensial, dan pecahan. Yang pertama adalah substitusi. Beberapa kasus dalam integral dapat kita selesaikan apabila terdapat perkalian fungsi dengan salah satu fungsi yang merupakan turunan dari fungsi yang lain. Dengan contoh soal seperti ini. Kemudian untuk cara kedua adalah eksponensial. Fungsi eksponensial biasanya dilambangkan dengan E kuadrat dengan rumus seperti ini dan contoh soal seperti ini. Kemudian cara ketiga yaitu pecahan. Dengan menggunakan prinsip penyelesaian dengan fungsi pecahan ini adalah memecah beberapa fungsi yang rumit atau kompleks menjadi lebih sederhana. Berikut ini adalah contoh soalnya. Kemudian penerapan integral. Integral dapat diaplikasikan ke dalam banyak hal, dari yang sederhana hingga aplikasi perhitungan yang sangat kompleks. Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, di antaranya menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan sebagainya. Integral tidak hanya dipergunakan di matematika saja. Banyak bidang lain yang menggunakan integral seperti ekonomi, fisika, biologi, teknik, dan masih banyak lagi disiplin ilmu yang mempergunakannya. Tapi pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan integral di 4 bidang yang menurut saya sangat penting, yaitu di bidang fisika, bidang ekonomi, bidang teknik, dan bidang matematika. Yang pertama ada di bidang fisika. Pada bidang fisika, penggunaan integral dapat digunakan sebagai penentuan besaran pokok yang dapat dinyatakan dengan angka dan dapat menjadi dasar sebagai perhitungan besaran turunan. Kemudian besaran ini adalah sebagai contoh besaran turunan sesuai dengan sistem internasional atau SI yang diturunkan dari sistem MKS, yaitu meter kilogram sekon. Dan dari satuan-satuan internasional tersebut dapat diaplikasikan dan disusun menjadi satuan besaran turunan dengan nama
lambang, rumus, dan satuan sebagai berikut. Kemudian yang kedua ada di bidang ekonomi. Penerapan turunan parsial dalam bidang ekonomi antara lain digunakan untuk menghitung fungsi produksi, konsep elastisitas, angka pengganda, optimisasi tanpa kendala, dan optimisasi dengan kendala, atau fungsi Lagrange. Pada bidang ekonomi, fungsi turunan dipakai untuk mencari biaya marginal, yaitu dengan cara menurunkannya dari persamaan biaya total. Bisa ditulis biaya marginal sama dengan biaya total. Para matematikawan mengenal biaya marginal sebagai dC per dx, turunan C terhadap X. Dengan demikian dapat didefinisikan harga marginal sebagai dP per dx, pendapatan marginal sebagai dR per dx, dan keuntungan marginal sebagai dP per dx. Untuk yang ketiga ada di bidang teknik, yaitu integral digunakan dalam bidang teknik khususnya teknik sipil, sebagai contoh yang saya ambil kali ini. Yaitu digunakan untuk menghitung momen inersia, volume luas, titik berat, dan lain-lain yang semuanya digunakan sebagai alat bantu dalam merancang kekuatan atau ketahanan dari suatu bangunan. Rumus-rumus yang ada di teknik sipil terbentuk berdasarkan hitungan-hitungan matematis sehingga kebenaran rumus-rumus tersebut dapat dibuktikan kebenarannya yang sesuai dengan lapangan. Kemudian penggunaan perhitungan matematis itulah yang membedakan antara ahli konstruksi atau sipil dengan tukang bangunan biasa. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada di bidang matematika. Turunan digunakan untuk mencari pencarian dalam limit, yang bentuk soal limitnya harus difaktorkan atau dikalikan terlebih dahulu dengan akar sekawan. Selain itu juga aplikasi turunan digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung seperti gambar yang telah dilampirkan. Kemudian contoh penggunaannya di bidang ekonomi adalah sebagai berikut contoh soalnya. Dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa dibutuhkan Rp6.150 untuk memproduksi 1.000 barang pertama dan membutuhkan Rp2,65 untuk membuat satu barang setelah barang yang ke-1.000. Hanya dibutuhkan 2.650 untuk membuat 1.000 barang yang sama. Kemudian satu lagi contoh penggunaan di bidang matematika dengan soal sebagai berikut. Dan didapatkan jawaban, maka garis singgung dari fungsi di atas adalah Y-2 sama dengan 15 dalam kurung X-3 atau Y sama dengan 15X minus 43. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu integral dapat ditemukan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Dan yang kedua adalah integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tentu dan integral tidak tentu. Sekian dan terima kasih dari saya, Solahuddin Isa Aulia Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.